Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Lipasa SPSD. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang awal mula sejarah berdirinya Lipasa SPSD. Para penggemar dan yang membaca atau mendengar dari pembicaraan saya ini, sejarah berdirinya Lipasa SPSD adalah diilhami dari sebuah ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Iqra yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Apa yang harus dibaca? Ya tentu dunia ini, alam sekitar ini, makhluk-makhluk ini. Dalam hal membaca dunia ini tentu ada dua macam, yaitu yang pertama membaca yang tersurat, yaitu membaca tulisan-tulisan yang sudah dibukukan seperti Al-Quran, kitab-kitab lainnya, Al-Hadis, buku-buku sejarah, buku-buku agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, membaca yang tersirat, yaitu membaca dengan memerlukan akal dan pikiran yang sehat, jernih, bersih, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan dan kebaikan seluruh umat manusia serta makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia ini. Dalam membaca dunia ini, baik yang tersurat maupun yang tersirat, kita memerlukan 3 perkara, yaitu yang pertama qalbu, artinya hati. Yang kedua pikiran, artinya pemikiran yang bersih, ikhlas, jernih, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebaikan umat manusia. Yang ketiga, akhlakul karimah, yaitu tingkah laku yang baik atau yang mulia. Dulu, sebelum adanya nama Lipasa SPSD, adalah bernama Lipasa IPA. Karena dunia sudah mulai terbaca oleh saya sebagai seorang peneliti, maka sekarang dinamai atau dirubah namanya menjadi Lipasa SPSD. Kemanapun manusia pergi, tidak macam yaitu qalbu, pikiran, dan akhlakul karimah atau KPA pasti akan selalu mengikuti dan menyertainya atau tidak bisa dipisahkan. Sebuah hadis yang berbunyi tasdiqul bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Al-Quran itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan menjalankan perintah-perintahnya atau rukun-rukunnya dengan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanamnya akhirat. Kalau kita berbuat atau menanam suatu kebaikan di dunia ini, pasti nanti di akhirat kita akan menerima kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita atau apabila kita berbuat atau menanam suatu kejelekan di dunia ini, pasti nanti di akhirat kita akan menerima kejelekan juga. Demikianlah pembicaraan saya ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.